Pengertian Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri autotrof. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Di luar konteks formal, kata tumbuhan mengacu pada organisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa, dan multiseluler. Muncul banyak kritikan mengenai fungi termasuk bagian dari Kingdom Plantae, karena fungi mendapatkan makanan bukan melalui proses fotosintesis, melainkan dari sisa-sisa bahan organik. Selain itu, bahan penyusun dinding sel fungi tidak sama dengan tumbuhan, justru lebih mirip dengan hewan. Oleh karena itu, fungi dikeluarkan dari Kingdom Plantae dan membuat kingdom tersendiri yang dinamakan dengan Kingdom Fungi. Sebagian besar jenis alga juga dikeluarkan dari Kingdom Plantae karena tidak mempunyai klorofil. Ciri-ciri Plantae. Berikut ini beberapa ciri-ciri Plantae yang perlu kamu ketahui. 1. Multiseluler atau mempunyai banyak sel. 2. Autotrof. Bisa membuat makanan sendiri. 3. Eukariotik. Merupakan sel yang telah memiliki membrane inti sel. 4. Terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. 5. Hidup di daratan yang lembab atau perairan. 6. Dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum pati. 7. Memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. 8. Bereproduksi secara seksual kutik dan benang sari, maupun aseksual cangkok, tunas, stek dan lainnya. 9. Memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. 10. Memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Memiliki organ dan sistem organ memiliki bunga sebagai alat reproduksi seksual. 11. Memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut metagenesis. Metagenesis pada Kingdom Plantae adalah siklus hidup suatu tumbuhan yang menampilkan suatu pergiliran generasi. Siklus tersebut tersusun dari generasi gemfokit yang merupakan individu multiseluler menghasilkan gamet haploid serta generasi sporofit yang merupakan individu multiseluler yang menghasilkan spora yang dihasilkan oleh sel penghasil spora, sel sporogenik. Filum Pteridophyta tumbuhan paku. Pteridophyta atau tumbuhan paku telah mempunyai jaringan pengangkut kormus dan organ sejati. Tumbuhan paku bereproduksi secara aseksual dengan spora. Tumbuhan ini mengalami metagenesis. Pada umumnya tumbuhan paku hidup di darat terutama di daerah hutan hujan tropis. Tetapi, ada beberapa jenis paku yang hidup mengapung di air. Pteridophyta adalah tumbuhan yang telah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Berkembang biak dengan spora Cormophyta berspora, dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Selain itu, tumbuhan paku juga memiliki klorofil, pembuluh angkut silem dan floem, serta berakar serabut. Ciri-ciri Pteridophyta tumbuhan paku berikut ini. 1. Spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada bagian bawah daunnya. 2. Batang, akar, dan daun dapat dengan mudah dibedakan. 3. Daun muda pada tumbuhan paku tumbuh menggulung Cincinnatus. Jenis-jenis Pteridophyta tumbuhan paku. Paku sejati Theriopsida. Jenis ini memiliki batang, akar dan daun sejati. Pada daun muda tumbuh menggulung Cincinnatus. Jumlah spesiesnya paling banyak yaitu sekitar 12.000 spesies. Contoh, Suplir Adiantum cuneatum, dan semanggi, Marsilea crenata. Paku purba Psilopsida. Jenis ini menghasilkan satu macam spora homospora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil dan nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur.
Jumlah spesies tumbuhan paku hampir punah yaitu tersisa 10-13 spesies. Contoh, Silotum dan Rhynia. Paku ekor kuda Sphenopsida. Jenis ini disebut ekor kuda karena bentuk batangnya yang mirip ekor kuda. Habitat tumbuhan ini di daerah subtropis atau tempat yang lembab. Sporanium berupa strobilus. Gemtofit biseksual dan memiliki klorofil. Jenis paku ini merupakan paku homospora, menghasilkan satu macam spora, dengan jumlah spesiesnya sekitar 15 spesies. Contoh, Equisetum. Filum Bryophyta tumbuhan lumut. Bryophyta tidak mempunyai organ sejati seperti batang, akar, atau daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut xilem dan phloem. Bryophyta mempunyai suatu rizoid kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Bryophyta biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Bryophyta adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus Cormophyta dengan tumbuhan bertalus Talophyta. Sama halnya Pteridophyta, Bryophyta juga mengalami metagenesis dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Ciri-ciri Bryophyta tumbuhan lumut. 1. Tumbuhan lumut berukuran makroskopis 1-2 cm, dan ada pula yang berukuran mencapai 40 cm. 2. Cormophyta merupakan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara batang, akar dan daun. 3. Memiliki dua bentuk generasi, yakni generasi sporofit dan generasi gemtofit. 4. Merupakan tumbuhan peralihan karena terdapat tumbuhan yang berupa talus lembaran yaitu lumut hati, dan tumbuhan yang sudah memiliki struktur tubuh mirip dengan batang, akar dan daun sejati, lumut daun. 5. Talophyta merupakan tumbuhan yang tidak dapat dibedakan antara batang, akar dan daun. 6. Tumbuhan lumut merupakan vegetasi perintis suatu tumbuhan pelopor atau tumbuh sebelum tumbuhan lain dapat tumbuh. Jenis-jenis Bryophyta tumbuhan lumut. Bryopsida lumut daun. Merupakan lumut sejati karena bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan kecil yang memiliki batang, akar dan daun sejati. Hidup berkelompok untuk membentuk hamparan tebal seperti beludru. Contoh, Spagnum dan Polytrichum. Hepaticoxida, lumut hati, merupakan lumut berumah dua, dioecious. Jenis lumut ini berbentuk talus, berlobus seperti bentuk hati manusia. Selain itu, jenis lumut ini membentuk zigot, reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi dalam pembentukan spora dan gemacup kuncup. Gemacup adalah struktur khas yang ada pada sebuah gemtofit yang berupa mangkok dan mengandung suatu kumpulan lumut kecil. Gema dapat tersebar dan lepas oleh air yang kemudian tumbuh dan membentuk lumut baru. Pada reproduksi seksual dengan cara fertilisasi antara ovum dan sperma. Contohnya, Marchantia polymorpha, Anthoceratoxida, lumut tanduk. Gemtofit pada lumut ini serupa dengan lumut hati, namun letak pada sporofitnya berbeda. Sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul yang memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gemtofit. Contoh, Anthoceros laevis. Filum Spermatophyta tumbuhan berbiji. Istilah Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma, yang berarti biji, dan phyton, yang berarti tumbuhan. Biji merupakan hasil pembuahan antara benang sari dan putik di bunga serta menjadi cikal bakal dari individu baru. Spermatophyta dibagi menjadi dua subdivisi yaitu Angiospermae, berbiji tertutup, dan Gymnospermae, berbiji terbuka. Spermatophyta hidup di darat dan beberapa hidup di air, misalnya teratai. Spermatophyta memiliki batang, akar dan daun sejati. Ciri-ciri Spermatophyta tumbuhan berbiji. Memiliki dua subdivisi yaitu biji tertutup Angiospermae, dan biji terbuka Gymnospermae, dan memiliki organ biji atau bunga yang dihasilkan oleh bunga atau strobilus.
Manfaat spermatophyta tumbuhan berbiji dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai makanan pokok. Contohnya seperti padi, sagu, jagung dan gandum, juga sebagai peneduh, sumber oksigen, penyerap karbon dioksida dan penyimpan air. Contohnya seperti pinus, mahoni, jati dan angsana. Untuk bahan bangunan dan perabotan, contohnya seperti meranti dan jati. Jenis-jenis spermatophyta tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang bakal bijinya berada di dalam bakal buah. Ciri-ciri Angiospermae diantaranya yaitu daunnya lebar dan berbentuk pipi. Tulang daunnya berbentuk menjari, menyirit, sejajar atau melengkung. Hidupnya sebagai perdu, pohon, semak dan herba. Alat perkembangbiakannya berupa benang sari dan putik. Memiliki bunga sejati dengan perhiasan berupa mahkota dan kelopak bunga. Berdasarkan jumlah keping bijinya, Angiospermae dibagi menjadi dua kelas diantaranya yaitu monokotil atau tumbuhan berbiji yang berkeping satu atau tunggal dan dikotil yang memiliki dua daun lembaga, dikotiledon. Tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tidak ditutupi atau dilindungi oleh bakal buah. Ciri-ciri Gymnospermae diantaranya yaitu Gymnospermae memiliki alat kelamin yang terpisah, di mana sel telur terdapat dalam strobilus betina dan serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan. Bakal biji tersusun dalam strobilus. Strobilus atau runjum adalah alat perkembangbiakan yang berbentuk kerucut. Batang dan akarnya berkambium, sehingga dapat tumbuh membesar. Daunnya kaku, tebal dan sempit. Tulang daun tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati. Akarnya berbentuk tunggang. Biasanya pohon atau perdu, tidak ada yang berupa herba. Ginkgoginae merupakan tumbuhan asli yang berasal dari daratan Cina. Tinggi pohonnya dapat mencapai 30 meter, dan daunnya berbentuk kipas serta mudah gugur. Bakal biji dan serbuk sari tumbuhan ini diperoleh dari individu yang berlainan. Jenis tumbuhan ini hanya terdapat satu spesies yaitu Ginkgo biloba. Cicadin tumbuhan berumah dua, yang artinya memiliki strobilus betina saja atau strobilus jantan saja. Contoh, Cycas rumpi Pakis haji. Genetinae, anggota kelompok dari jenis tumbuhan ini yaitu berupa perdu, pohon, dan liana tumbuhan pemanjat. Daunnya berbentuk lonjong atau oval dengan bentuk urat daun menyirit. Contoh, Netum genemon melinjo. Coniferinae, tumbuhan ini memiliki ciri khas yaitu selalu hijau sepanjang tahun, evergreen. Strobilus berbentuk kerucut. Contoh, Pinus mercusi, Pinus agathis alba, Damar araucaria sep, Cupressus sep, Cyclia sep, Taxus sep. Manfaat Kingdom Plantae. Kingdom Plantae adalah organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil dan dinding sel. Terdapat sekitar 400.000 spesies dalam Kingdom Plantae. Pada rantai makanan, Kingdom ini berperan sebagai produsen. Kingdom Plantae sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mulai dari tumbuhan paku yang bermanfaat sebagai pupuk hijau pada tanaman padi, dapat dijadikan sebagai bahan sayur-sayuran, dapat dijadikan sebagai tanaman hias dan diproses sebagai obat luka. Tumbuhan lumut dengan spesies Sphagnum juga dapat digunakan sebagai obat kulit, hati dan mata. Beberapa tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan hujan juga berfungsi sebagai penahan erosi dan menyerap air. Kesimpulan, Kingdom Plantae merupakan salah satu kingdom yang terdapat pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Lalu Kingdom Plantae terbagi menjadi tiga yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji.